Buat kalian yang suka KTP sendirian, aku saranin sekarang hati-hati banget, jangan sampai kena modus penipuan baru. Dia nyamperin aku, dia bilang awalnya kayak sorry nggak kak, makcik sorry ganggu waktunya. Jadi dia ini ngaku-ngaku dari Malaysia, dia baru landed dari Kuala Lumpur dan langsung KTP. Stop aku. Dia tuh pakai bahasa Melayu dan dia nanya pameran Gucci di mana. Hati-hati banget lah, banyak modus gini pakai logat Malaysia terus bawa-bawa pameran Gucci, pameran keris, apapun itu yang tentang barang-barang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pengakuan, geng. Orang Indonesia ataupun perempuan Indonesia katanya ada scammer, geng. Dia mengaku-ngaku orang Malaysia di Indonesia, geng. Waduh, waduh, bahaya sekali. Dan ini membuat reputasi orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia buruk, geng. Ini tepatnya katanya berada di Plaza Mall terbesar di Jawa Timur, geng. Yaitu tepatnya di Surabaya, geng. Kata beliau, dia ini seakan-akan menggunakan ataupun berbahasa kayak kayak logat-logat Melayu kayak gitu ya, geng, ya. Kayak datang dari Malaysia, terus dari Malaysia membawa batu delima dan keris dan lain sebagainya seperti itu, geng. Namun dia cuma scammer yang menyamar menjadi warga Malaysia nih, geng. Waduh, waduh, ada-ada aja ya kelakuan negara Konoha ataupun orang-orang Konoha ini, geng. Hati-hati ya buat kalian yang berkunjung ke Plaza Mall yang berada di Surabaya nih, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Buat kalian yang suka KTP sendirian, aku saranin sekarang hati-hati banget, jangan sampai kena modus penipuan baru. Jadi aku barusan disamperin sama salah satu oknum. Jadi oknumnya ini tuh laki-laki, tinggi, kurus, aku nggak ada foto videonya, sorry banget. Tapi perawakannya kayak gitu, dan dia nyamperin aku. Dia bilang awalnya kayak sorry nggak kak, makcik sorry ganggu waktunya. Jadi dia ini ngaku-ngaku dari Malaysia, dia baru landed dari Kuala Lumpur dan langsung KTP. Terus dia nanya nih ke aku, ada nggak sih mall yang lebih gede dari TP di Surabaya? Terus aku jawab dong, ya ada, Pakuwon Mall. Habis itu dia nanya, jauh nggak dari sini? Terus aku bilang, ya sekitar 30 menit lah kalau dari sini gitu. Nah anehnya tuh di sini. Jadi dia ngomong ke aku, dia udah nanya ke security dan securitynya nggak tahu. Jadi disuruh nanya ke pengunjung aja. Dari situ aku udah aneh banget, masa kayak sekelas security Pakuwon Group yang sama-sama dari Pakuwon Group nggak tahu jawaban dari mall yang lebih gede dari TP di Surabaya. Setelah itu dia nanya ke aku, kalau misalkan yang jual barang-barang antik gitu di mana, tahu nggak tempatnya? Aku orang Surabaya asli tapi aku nggak tahu, jadi ya aku jawab apa adanya, aku nggak tahu. Sampai akhirnya dia ngomong ke aku, boleh nggak kalau misalkan aku minta tolong ke kamu untuk nanyain ke orang-orang yang ada di sekitar sini. Terus aku bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti aku bantu cari orang yang tahu, misal kayak barang-barang antik itu di mana letaknya. Nah terus ada bapak-bapak umurnya kayak 50 tahunan ke atas sampai 60-an lah, lewat dari belakang aku. Ya lewat dari belakang aku, terus dipanggil lah sama si cowok yang dari Malaysia ini. Dipanggil terus ditanyain hal yang sama kayak yang dia tanyain ke aku. Nah tapi si bapak-bapak ini bisa jawab. Dia bilang ada kalau barang-barang antik tuh ada di Museum Putan Tular sama di Museum Kapal. Aku nggak tahu juga itu di mana letaknya, tapi intinya si bapak-bapak itu bisa jawab. Terus si cowok ini bilang bersedia nggak kalau misalkan dia minta tolong untuk ditunjukin tempatnya. Nah si bapak ini bersedia. Abis itu si bapak ini nanya, emangnya kamu mau ngapain sih gitu. Terus si cowok yang dari Malaysia ini bilang, katanya dia tuh baru datang dari Kuala Lumpur dalam keadaan berduka, datuknya baru meninggal. Jadi dia disuruh kembaliin satu barang bersejarah yang letaknya tuh ada di sini.
Akhirnya si bapak-bapak ini tuh nanya, emang kamu tuh bawa benda apa sih gitu. Dijawablah sama si cowok ini, saya bawa batu merah delima dari Raja Sulaiman apa Abdul Sulaiman, aku lupa deh. Terus si bapak-bapak ini nyaut, oh batu merah delima yang bisa nyembuhin segala penyakit itu. Nah tiba-tiba promosi, nggak ngerti deh. Intinya maksud aku kayak kalau kalian mau ngobrol nih berdua ya udah pergi gitu, bye bye gitu. Tapi enggak, mereka nggak mengizinkan aku untuk pergi. Mereka malah minta waktu aku 5 menit untuk kebagian informasi, padahal di situ udah jelas-jelas aku tuh nggak guna, aku udah nggak tahu informasi apa-apa. Maksudnya kan si bapak ini juga udah bersedia, sampai bersedia loh nganterin atau nunjukin tempat jual barang-barang antik itu. Jadi ya udah berdua aja nggak sih. Nah dari situ aku udah mulai curiga tuh, jadi aku nggak mau. Dan aku bilang aku ada kelas jam 4 gitu, aku harus pergi sekarang. Akhirnya mereka mengizinkan aku untuk pergi. Nah tapi karena rasa penasaran aku tuh tinggi, aku juga pengen mastiin ini mereka modus penipuan atau apa supaya aku bisa share ke kalian. Jadi aku ikutin lah mereka. Jadi mereka bilang kan mau ke bagian informasi. Nah di TP1 tempat aku diberhentikan itu di depannya Mako guys. Di depannya Mako aku diberhentiin. Nah di kalau nggak salah di depan villa itu ada bagian informasi juga. Tapi mereka nggak berhenti. Itu adalah bagian informasi pertama yang mereka nggak berhenti. Terus yang kedua, di TP3 itu ada juga bagian informasi di depannya Furla. Tapi mereka juga nggak berhenti di situ. Mereka jalan terus sampai ke area Sogo. Dan akhirnya mereka masuklah ke Sogo, keluar lewat lobi Sogo. Dari lobi Sogo itu aku ngelihat mereka ada satu orang cowok lagi pakai baju hitam-hitam nyusul mereka dari belakang. Aku nggak tahu itu korban atau partner mereka, aku nggak tahu. Tapi intinya mereka jarinya bertiga keluar dari lobi Sogo. Tapi di situ aku tuh masih positive thinking, kayak aku mikir oh mungkin mereka mau ke lobi TP2 atau mau nanya ke security. Jadi aku ikutin lah dari lobi TP2 karena lobi Sogo sama lobi TP2 kan nggak begitu jauh. Jadi aku ikutin, aku nyampe duluan di lobi TP2 di bagian informasi dan mereka nggak ada lagi ke situ, nggak ada ke bagian informasi sama sekali. Jadi dari 3 bagian informasi yang mereka lewatin tuh nggak ada yang mereka berhenti. Dari situ aja aku tuh udah kayak wah fix ini udah nggak bener sih. Jadi hati-hati banget buat kalian, jangan mau bantuin orang asing yang menurut kalian udah suspicious atau udah mencurigakan. Be safe guys. And correct me if I'm wrong, kalau nggak salah dulu di TP juga sempat rame ada modus penipuan dari orang yang ngaku-ngaku dari Malaysia. Sumpah hati-hati banget guys, no place is safe. Waduh, membawa nama negara Malaysia lagi untuk menipu, untuk menjadikan target. Waduh, waduh, ini bahaya banget nih, geng. Ya, wah. Orang kayak gini harus ditangkap, sepatunya harus diselidiki juga, kayak gitu ya. Karena apa? Karena ruginya kok buat orang-orang Malaysia yang ingin liburan ke Surabaya. Ini tempatnya di Mall Plaza Tanjung apalah kayak itu di Surabaya, kayak gitu ya, geng ya. Waduh. Buat orang Indonesia, logat Malaysia tuh pahami sikit atau tidak, ini yang orang Indonesia yang buat scammer kayak gini mungkin pernah bekerja juga ke Malaysia, merantau kayak gitu ya, mungkin lama terus balik ya. Kayak gitu balik terus membuat kayak gini. Wah, memalukan banget ya kayaknya. Membawa-bawa nama negara ataupun mengaku-ngaku sebagai orang Malaysia, geng. Nanti banyak netizen yang komen nih, Bang, itu kan cuma satu orang aja. Hei, diam dulu. Kayaknya akan nyadar sebuah pernyataan juga dari mbak-mbak ini yang pernah juga kena ataupun yang terjumpa dengan oknum-oknum ini, geng. Kayak gitu. Ini baru-baru saja loh, geng ya. Bukan lama, ini baru-baru saja. Waduh. Jom kita simak dulu, geng, seperti apa. Oh, itu copetan banyak memang di Tanjung Plaza ini. Ya. Diamankan. Apakah ini orangnya? Stop aku. Dia tuh pakai bahasa Melayu dan dia nanya pameran Gucci di mana. Mbak, aku izin stitch ya. Izin stitchnya jam segini nih. Jam 11:30 malam. Saking aku kayak aware ke kalian yang pokoknya hati-hati banget lah, banyak modus gini pakai logat Malaysia terus bawa-bawa pameran Gucci, pameran keris apapun itu yang tentang barang-barang kuno. Karena kenapa ya, kemarin tuh aku sempet juga kayak gitu persis banget kayak kakaknya. Tapi itu pas banget aku mau ambil uang ke ATM. Untungnya mulut aku nih nggak ngomong kalau aku mau ke ATM. Jadi sama ada orang yang bekerja sama juga kayak, Kak aku sebenarnya mau
tanya pameran keris, dia bilang gitu, ini benda dari uyut saya, dari kakek buyut saya, katanya gitu kan. Banyak, banyak juga Barangkali korban ya. kakak lihat pameran, tapi dia pakai bahasa Melayu gitu kan. Saya tadi udah nanya-nanya ke satpam kak, tapi satpamnya kayak ngetawain saya, mungkin karena nggak paham sama cakap saya ya, pokoknya gitu gitulah, pokoknya pakai bahasa-bahasa Melayu gitu. Tiba-tiba ada orang lewat, persis kayak kakak itu ceritanya, ada orang lewat, terus, apa tanya ke bapak itu aja lah. Nah, aku juga ngerasa nggak ada apa ya, nggak ada kejanggalan kan di situ, jadi kayak ya udah pak, ini tahu nggak pameran keris, terus sampai dibilang kalau boleh tahu kerisnya apa ya, kata bapak satunya lagi, terus dia bilang aduh sebenarnya saya nggak bisa ngasih tahu, kayak suara rahasia gitu kan. Terus dia bilang keris ini pak, kata dia apa gitu namanya, lupa. Langsung masya Allah, la ilaha illallah, itu mahal banget kerisnya, kayak gitu-gitu. Terus kan aku juga maksudnya itu lagi buru-buru banget kan, so aku bilang ya udah pak, bapak tahu tentang keris itu, tolong bantu ya pak bapak ini. Terus yang bikin aku janggal, si bapak-bapak yang ngebantu ini bilang gini, emang mbak mau kemana? Terus aku bilang, dalam hati aku kok jadi so kepo ya, aku bilang mau ke depan dulu pak, untungnya mulut aku nih nggak bilang ke ATM gitu, ke depan dulu pak. Oh mas sama siapa? Sama banyak keluarga, padahal di situ aku cuma sendiri ke mall. Jadi please hati-hati, itu aku sampai cari ke blog Google, blogger-blogger Google gitu tentang modus pameran Gucci gitu. Apa apa pameran-pameran keris, pameran benda-benda yang kuno gitu. Ternyata ada men yang pernah ketipu sampai sekitar 10 jutaan. Aduh, pokoknya udah deh, hati-hati ya guys ya. Orangnya tuh kelihatan baik dan di mall gitu, yang secara kayak kita nggak akan curiga dengan orang ini akan berbuat jahat sama kita. Pokoknya hati-hati aja ya. Ini aku sampai bikin apa, stitch jam segini loh, parah. Waduh, geng, parah banget nih, geng ya. Banyak sudah terjadi, geng, dan banyak juga yang kena kayak gitu, geng. Ini baru yang diungkapkan oleh orang-orang ini, geng. Yang tidak diungkapkan dan banyak yang lagi yang katanya yang kena. Waduh, waduh. Ini mencoreng nama baik reputasi warga Malaysia, geng, kayak gini. Waduh, sampai menggunakan ataupun mengaku-ngaku sebagai orang Malaysia. Waduh, waduh, ada-ada aja kelakuannya orang seperti ini ya. Pikirannya gimana kayak gitu ya, geng ya. Ya namanya juga scammer ataupun mencari untung yang untungnya banyak namun duitnya tidak halal, ya mereka akan melakukan hal segala cara. Dan buat teman-teman kalian, hati-hati juga buat orang Malaysia yang ingin liburan ke Surabaya, geng, terutamanya, geng, ya. Dan ataupun dimanapun kayak gitu. Kalau ada seperti ini, kalian boleh telepon polisi saja, gak usah dilayan orang seperti ini yang seakan-akan memelas atau meminta kasihani. Itu bahaya sekali, geng, kayak gini, geng. Kenapa tidak tindak lanjuti ya sama si MRI? Ini kan kawasannya si dia, geng. Katanya aman daman tentam, gak ada scammer, gak ada lain macam. Ini harus ditindak lanjuti nih sama si MRI ini, geng. Waduh, waduh, kemana inti kadang-kadang inti MRI ya? Ini kawasan Anda loh. Ya, waduh, ini banyak scammer tapi mengaku orang Malaysia. Apa jangan-jangan scammer ini anak buahnya MRI ya? Wah, bisa jadi nih, geng. Enggak cuma bercanda ya, geng ya. Jadi buat kalian, buat teman-teman, hati-hati juga buat orang Indonesia yang berada di sana ataupun mau pergi ke mall itu, geng. Karena terjadi banyak juga di sana pencopetan dan lain, hipnotis dan lain sebagainya. Jadi hati-hati sajalah kayak gitu ya buat warga Indonesia ataupun warga Surabaya ataupun yang di luar Surabaya ataupun orang Malaysia yang ingin liburan ke Surabaya kayak gitu. Tapi cuma itu disclaimer dulu ya, gengnya, garis bawahi juga bahwasannya itu bukan orang Malaysia namun cuma mengaku-ngaku, geng, kayak gitu ya. Namanya juga disclaimer, menggunakan segala cara untuk mendapatkan money kayak gitu, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini berhibur dan semoga video ini di-share banyak buat kalian. Semoga sampai ke orang-orang tertentu biar orang tertentu tuh lebih berhati-hati lagi, geng. Oke, ini pamit undur diri dulu. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.